Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irene Febrianti dengan NIM C1C0 14169. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang aspek perilakuan pada pengambilan keputusan dan para pengambil keputusan. Baiklah, yang pertama yaitu ada proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai proses memikirkan, mengelola, dan memecahkan masalah. Dalam organisasi, pengambilan keputusan merupakan proses memilih di antara berbagai alternatif tindakan yang akan berdampak di masa depan. Berikut ini langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama pengenalan dan pendefinisian atas suatu masalah atau suatu peluang. Yang kedua, pencarian atas tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Yang ketiga, pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan. Yang keempat, penerapan dan tindak lanjut. Baiklah, di sini ada motivasi kesadaran. Motivasi kesadaran ialah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu yang masih berada dalam tingkat kesadaran seseorang. Terdapat dua faktor penting dari motif kesadaran dalam konteks pengambilan keputusan, yaitu yang satu, keinginan akan kestabilan atau kepastian. Yang kedua, keinginan akan kompleksitas dan keragaman. Berikutnya yaitu ada dengan menggunakan dimensi-dimensi, kompleksitas, dan kemampuan untuk membuat prediksi. Para ahli psikologi telah mengembangkan 4 jenis model keputusan. Yang pertama yaitu model keputusan yang diprogram secara sederhana. Yang kedua, model keputusan yang tidak diprogram secara sederhana. Yang ketiga, model keputusan yang diprogram secara kompleks. Yang keempat, model keputusan yang tidak diprogram secara kompleks. Jenis-jenis dari model proses. 3 model utama dalam pengambilan keputusan dari seorang pengambil keputusan dalam suatu organisasi. Model-model tersebut ialah model ekonomi, sosial, kepuasan, Simon. Pengambilan keputusan dalam organisasi. Pertama, kita akan melihat perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan, dan kemudian pada individu dan kelompok yang bertindak sebagai pengambil keputusan dan pemecahan masalah. Di sini ada perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan, pembelajaran organisasi, lalu manusia para pengambil keputusan, organisasi, kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang rasional batas individu bervariasi sesuai dengan lingkungan pengetahuan yang tersedia, sehubungan dengan semua alternatif yang mungkin dan konsekuensinya. Yang kedua, gaya kognitif mereka dengan asumsi bahwa tidak ada satu orang yang selalu unggul karena dalam situasi masalah spesifik lebih dari satu pendekatan dapat menyebabkan hasil yang dapat diterima. Struktur nilai mereka yang berubah, kecenderungan mereka untuk memuaskan daripada untuk melakukan optimalisasi. Baiklah, selanjutnya ini ada peran kelompok sebagai pembuatan keputusan dan pemecahan masalah. Di sini ada fenomena pemikiran kelompok. Pemikiran kelompok menggambarkan situasi di mana tekanan untuk mematuhi pencegahan anggota-anggota kelompok individual untuk mempresentasikan ide atau pandangan yang tidak populer. Lalu, di sini ada jenis mengartikulasikan gejala dari fenomena ini sebagai berikut. Anggota kelompok perlawanan merasionalkan dengan asumsikan mereka telah dibuat. Anggota menerapkan tekanan langsung pada mereka yang sebentar mengungkapkan keraguan tentang apapun. Lalu, pandangan kelompok itu bersama atau yang mempertanyakan validitas argumen pendukung alternatif disukai oleh mayoritas. Lalu, para anggota yang dimiliki keraguan atau memegang sudut pandang yang berbeda berusaha untuk menghindari menyimpang dari apa yang tampaknya menjadi konsensus kelompok dengan menjaga diam tentang sanksi
dan bahkan meminimalkan untuk diri mereka sendiri. Pentingnya keraguan mereka. Tampaknya terdapat suatu ilusi mengenai kebulatan suara. Selanjutnya di sini ada fenomena pergeseran yang berisiko atau dampak kelompok. Pergeseran yang berisiko atau dampak kelompok merupakan produk sampingan dari interaksi manusia. Lalu kesatuan kelompok. Kesatuan kelompok ini didefinisikan sebagai tingkat di mana anggota-anggota kelompok tertarik satu sama lain dan memiliki tujuan kelompok yang sama. Selanjutnya pengambilan keputusan oleh pendatang baru PS oleh pakar. Bauman 1984 mengungkapkan sejumlah perbedaan yang menarik dalam strategi dan pendekatan yang digunakan serta data spesifik yang dipilih oleh pakar dan pendatang baru ketika mengambil keputusan berdasarkan informasi akuntansi atau informasi keuangan lainnya. Nah, di sini untuk menggambarkan perbedaan dalam penggunaan data dibagi ke dalam 3 komponen, yaitu pengujian informasi, integritas pengamatan, dan temuan pertimbangan. Lalu di sini ada peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Kepribadian mengacu pada sikap atau keyakinan individu, sementara gaya kognitif mengacu pada cara atau metode dengan mana seseorang menerima, menyimpan, memproses, serta meneruskan informasi. Selanjutnya, ada peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Secara definisi, keputusan manajemen memengaruhi kejadian atau tindakan masa depan. Sedangkan informasi akuntansi memfokuskan pada peristiwa-peristiwa di masa lalu tidak dengan sendirinya dapat mengubah kejadian atau dampaknya kecuali jika hal itu dilakukan melalui proses pengambilan keputusan dengan kejadian masa depan beserta konsekuensinya yang ditentukan. Di sini ada data akuntansi sebagai stimuli dalam pengenalan masalah. Akuntansi dapat berfungsi sebagai stimuli dalam pengenalan masalah melalui pelaporan deviasi kinerja aktual dari sasaran standar anggaran atau melalui informasi kepada manajer bahwa mereka gagal untuk mencapai target output atau laba yang ditentukan sebelumnya. Di sini ada dampak data akuntansi dalam pilihan keputusan. Bobot yang diberikan kepada informasi akuntansi dalam pilihan akhir sangat bervariasi. Lalu di sini ada hipotesis keperilakuan dari dampak data akuntansi. Informasi akuntansi adalah salah satu input dalam model pengambilan keputusan. Adapun umpan baliknya yaitu untuk memahami perubahan dalam metode akuntansi dan untuk menyesuaikan aturan pengambilan keputusan sesuai dengan itu, maka pengambilan keputusan harus menerima informasi mengenai perubahan tersebut atau memiliki umpan balik tidak langsung mengenai perubahan tersebut. Lalu di sini ada tingkat pengaruh informasi akuntansi juga bervariasi berdasarkan jenis pengambilan keputusan. Brun 1981 mengkelompokkan pengambil keputusan ke dalam 3 kelompok, yaitu para pembuat keputusan dalam perusahaan yang mengambil keputusan mengenai operasi dan sistem akuntansi digunakan untuk menyusun laporan. Lalu para pengambil keputusan dalam perusahaan yang hanya dapat membuat keputusan mengenai operasi saja. Yang ketiga, mereka yang berada di luar perusahaan yang membuat keputusan mengenai perusahaan tersebut yang dapat mempengaruhi lingkungan dan operasinya. Di sini ada fiksasi fungsional. Hal ini merupakan fenomena keperilakuan yang mengimplikasikan ketidakmampuan di pihak pengguna informasi akuntansi untuk memahami apa yang tersirat di balik label yang diberikan kepada suatu angka. Selanjutnya, baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.